Jadi jalan yang paling dekat menuju Allah di zaman akhir adalah kasratul istighfar, memperbanyak membaca sholawat dan membaca istighfar. Karena apa? Istighfar penghapus dosa. Hijab ada dua. Hijab zulmah, yaitu dosa-dosa yang dilakukan manusia termasuk kita. Hijab zulmah ada dosa kesalahan kita kepada Allah. Ini tidak bisa hapus kalau tidak dengan istighfar. Padahal dosa tadi menutupi hati, hijab zulmah, hijab gelap. Barang siapa yang masih banyak dosanya kepada Allah, terutama dosa hati, jangan harapkan bisa sampai wusul kepada Allah SWT. Untuk itu kita dijajak istighfar, mohon ampun kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita hingga hati kita menjadi bersih. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, kita diajak membaca sholawat. Karena apa? Fabil jumlah fasolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallah min ghairi syaikhin. Secara umum ittifaq bainal ulama tasawuf, sholawat ini bisa digunakan untuk wusul makrifat kepada Allah tanpa adanya seorang guru yang kamil mukamil. Li'anha tu'radu wa yusallillahil musalli. Karena apa? Bacaan sholawatnya orang baca sholat ini diaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah dilapori ada seorang yang baca sholawat kepadamu ya Rasul, Rasulullah menerima dan berdoa. Apa yang diinginkan umatnya tadi yang baca sholawat akan didoakan. Jika umatnya itu minta untuk disuunkan wusul kepada Allah, Rasulullah ajeng munajat yang Allah kepada Allah untuk mohonkan orang yang baca sholawat tadi hingga dibuka hatinya wusul kepada Allah. Tapi kalau hanya baca sholawat, misalkan mempengklat nariyah karena banyak utang, banyak masalah, ya hanya masalah itu aja yang dibuka. Kita membaca sholawat karena ada kesusahan, kita membaca sholawat nariyah 4444 atau kamilah orang Jawa Barat ini karena kesulitan ekonomi, ya Rasulullah hanya mendoakan bab ekonomi, tidak bab usul. Tapi kalau kita membaca sholawat tujuannya untuk usul pada Allah, tentunya di samping itu kita mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kepada orang yang baca sholawat tadi kebutuhannya, di samping otomatis karena dia ingin usul kepada Allah didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini bedanya. Bikhilafi minal bikhiwafimna abil jumlah anhatu raddu wa yusallim bikhlafina ghairiha, berbeda dengan lainnya, bikhlafi ghairiha, berbeda dengan lainnya selawat. Qala buddha fiha, tidak boleh tidak di dalam amalan lainnya selawat itu harus adanya seorang guru yang kamil mukamil. Jika amalan itu digunakan untuk wusul kepada Allah, wa illa jika tidak ada gurunya, dakhala syaiton, maka syaitan akan masuk ikut campur dalam amalan tadi hingga orang itu sungguhnya tidak sampai pada Allah, hanya terhenti di tengah jalan. Maka banyak orang ahli-ahli, orang ingin usul pada Allah, kemudian tanpa guru berhenti tengah jalan, tidak sampai usul, ya paling-paling nanti diberi karomah menjadi dukun yang ampuh, menjadi orang doai mandi, tapi tidak sampai usul kepada Allah. Para hadirat yang kami hormati, untuk itulah Mbah Yai mengajak kita dengan membaca sholawat supaya kita didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para hadirat mari apa yang telah diberikan Mbah Yai lillah billah lir rasul bi rasul ini kita latih terus senantiasa, setiap naik dan turun nafas, lamhatin wa nafasin, kita naik turun terus dilatih di mana saja. Insya Allah kalau dilatih terus ini insya Allah akan meningkat. Sebagaimana kalau zaman melihat di TV ada master limbat awadadikan busir, itu meditasi latihan hati, dia pernafasan saja
diserap, kemudian dia bayangkan terus continue. Kalau ingin batu lunak, pernah dibayangkan batu itu menjadi benda yang sangat lunak. Dengan konsentrasi tinggi Allah mengijabahi batu jadi lunak. Itu dilatih setiap hari 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, istiqomah, pernafasan tanpa doa, maka sana tanpa mantra, hanya latihan. Ini padahal kosong, masih ada ananiyah. Aku bernafas, aku bisa, aku ini masih ada niat di sana, dan tidak ada lillah. Itu seperti limbat apa itu, begitu istimewanya kalau kita lihat di TV. Itu pernafasan, tidak doa, hanya melatih, diserap, kemudian dengan bayangkan, hanya itu saja. Karena latihan yang sungguh-sungguh, dan tidak ada lillah, tidak ada faktor ibadah di sana. Maka alhamdulillah pengawal Widya yang sudah menerima lillah bilah banyak, ketika dia mengikuti misalkan di Satria Nusantara, mengikuti misalkan di prana, pernafasan prana, ini umumnya lebih cepat daripada yang lain. Ini yang saya katakan seperti itu, ada namanya Bu siapa itu, keluarganya Pak Rajo, saya lupa, Bu, ini dosen di Utomo, pengawal Widya sang putri. Ini ikut Nusantara, kemudian ketika dia berlatih, dia memakai meditasi wahidiyah, lillah bilah dipakai. Kemudian instruktornya ini terkejut, powernya tinggi sekali. Kemudian dia dipanggil setelah itu, kamu memakai meditasi apa? Di samping pernafasan ada meditasi. Kemudian ada apa? Kamu powernya kok kuat sekali, saya tidak mampu menahan. Pasti ada meditasi lain. Kemudian dia ngaku, saya memakai wahidiyah, yaitu lillah bilah saya terapkan. Kemudian ditegur, apa kamu sudah izin pada gurunya? Di Swaghita tidak ada gurunya, hanya pembimbing biasa. Kalau tidak izin nanti ditegur, bagaimana ada masalah. Supaya kamu datang ke sana, di mana itu pusatnya, di gedung loh. Akhirnya datang ke sini, saya lupa namanya. Terus dia cerita dengan saya, matur, ya tidak apa-apa, bukan hanya untuk prana, untuk semua harus lillah dan bilah. Makan harus lillah dan bilah, mandi lillah bilah, tidur, melihat, mendengar harus lillah bilah. Apalagi zaman meditasi, melatih pernafasan Nusantara ini untuk pengobatan. Tidak apa-apa, baik saja. Malah kalau tidak lillah bilah itu syirik, saya katakan itu. Banyak lagi di pernafasan yang lain begitu. Karena apa? Kalau mereka hanya membayangkan aja kekuatan itu. Kalau ini adalah nur ilahiyah, misalkan ada membayangkan kekuatan alam masuk berdirinya. Kalau lillah bilah adalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirat, Mbah Yai dulu sering mengajarkan kita, hendaknya supaya pengawal Widya sering latihan istighraq. Istighraq itu diam, tidak ingin apa-apa, naik turunnya nafas dilatih, Allah yang menggerakkan. Ini Mbah Yai sering. Para hadirat, Mbah Yai mengatakan, kalau istighraq ini kalau terus dilatih terus, maka akan hasilnya luar biasa. Itu Mbah Yai. Saya pada itu belum memahami artian luar biasa, baru sekarang, oh demikian. Para hadirat, maka mari sering-sering melatih lillah bilah. Mbah Yai mengajarkan dimanapun kapanpun terus dilatih terus, sambil berjalan ya. Pada saat kamu lillah bilah hadir betul, Anda bisa nol, kemudian mengadakan permohonan kepada Allah cara wong Jawa, engkono marga ning kasembatan apa kang pinuwun. Apabila pada itu hening betul, bersih dari anak nafsu, lillah dan bilah yang ada hanya Tuhannya, dan engkono kita nyuwun hanya ada hamba dan Tuhannya saja. Bahkan hambanya hilang, melebur bersama Tuhannya, mengadakan permohonan, insya Allah disilah makom dan saat ijabah dari permohonan ini. Para hadirat yang kami hormati, mungkin ini diantara lewis troke niki ampuh tanpa donga, jaduk tanpa lelaku. Para hadirat, karena apa? Orang ini sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh kita, la yazalu min abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu uhibbahu. Tidak ada henti-hentinya hambaku ini
senantiasa mendekat kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnahnya. Kita memang wajib. Dengan sungguh-sungguh dia menangis mendekat kepadaku, tak pernah berhenti, kata Tuhan, hingga aku telah